Di sudut kampus yang ramai, Aldina duduk di bangku taman, memperhatikan seorang dari kejauhan. Dia adalah Aditya, mahasiswa yang sering menjadi pusat perhatian karena keramahan dan kecerdasannya. Aditya adalah sosok yang dengan mudah membuat siapapun merasa nyaman. Tapi bagi Aldina, Aditya bukan hanya seorang teman sekelas. Dia adalah orang yang diam-diam ia cintai selama 2 tahun terakhir. Namun, Aldina tahu betul bahwa cintanya tak mungkin terbalas. Aditya sudah menjalin hubungan dengan Karina, mahasiswi cantik dari fakultas lain, yang sering terlihat menggandeng tangannya. Setiap kali Aldina melihat mereka bersama, hatinya terasa sesak. Tetapi ia hanya bisa tersenyum dan menyembunyikan perasaannya. "Din, kamu lagi ngelamun ya?" Suara Nadia, sahabatnya, membuyarkan lamunannya. Aldina tersenyum kecil. "Enggak kok, aku cuma lagi lihat-lihat suasana." Nadia menggeleng pelan, mengetahui betul apa yang sebenarnya ada di pikiran Aldina. "Kamu masih belum bisa lupain dia ya? Sampai kapan, Din? Kamu tahu dia gak akan pernah jadi milikmu." Aldina menghela napas panjang. "Aku tahu, Nat. Aku cuma gak bisa berhenti ngerasa gini. Dia kayak cahaya yang selalu bikin aku hangat, meskipun aku cuma bisa ngeliat dari jauh." Nadia menghela nafas, mencoba memahami perasaan sahabatnya. "Tapi Din, kalau terus begini, kamu cuma bakal menyakiti dirimu sendiri." Aldina tahu Nadia benar. Namun, bagaimana cara berhenti mencintai seseorang yang setiap senyumnya mampu membuat hari-harinya terasa lebih hidup? Hari itu, Aditya menghampiri Aldina di ruang kelas seusai mata kuliah. Ia meminjam catatan kuliah yang Aldina tulis rapi. "Din, aku boleh pinjam catatanmu? Aku sempat gak fokus tadi," tanya Aditya sambil tersenyum. Aldina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Oh, tentu ini." Ia menyerahkan buku catatannya dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih ya, kamu memang selalu bisa diandalkan," ujar Aditya sebelum berlalu. Kata-kata sederhana itu selalu meninggalkan jejak mendalam di hati Aldina. Bahkan perhatian kecil seperti itu sudah cukup membuatnya bahagia. Meski ia tahu kebahagiaan itu hanya sementara. Di tengah malam, Aldina sering bertanya pada diri sendiri, "Kenapa aku harus jatuh cinta pada orang yang tak bisa kumiliki? Kenapa aku tak bisa melupakan perasaan ini?" Namun, di setiap pertanyaan itu, hatinya selalu menemukan jawaban yang sama. Karena bagi Aldina, mencintai Aditya, meskipun hanya dalam diam, sudah menjadi bagian dari dirinya. Hari-hari berlalu, dan Aldina terus menjalani rutinitasnya sambil menyembunyikan rasa cinta yang ia pendam untuk Aditya. Namun, semakin ia mencoba bertahan, semakin berat rasanya. Setiap kali melihat Aditya bersama Karina, ada rasa sakit yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Puncak dari semua itu terjadi pada malam perpisahan kampus. Semua mahasiswa tingkat akhir berkumpul di aula besar untuk merayakan momen terakhir mereka sebelum wisuda. Aldina duduk di meja belakang bersama Nadia, sambil berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Di depan aula, Aditya naik ke panggung untuk memberikan pidato sebagai perwakilan mahasiswa. Dengan senyum hangatnya yang selalu memukau, ia memulai pidatonya. "Untuk semua teman-teman di sini, terima kasih atas perjalanan luar biasa selama ini.
Kita semua sudah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kenangan ini akan terus hidup di hati kita. Ucap Aditya disambut tepuk tangan Rio. Namun, kata-kata berikutnya adalah yang paling menghancurkan hati Aldina. Dan tentu saja, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang selalu mendukungku tanpa lelah. Karina, kamu adalah bagian penting dari perjalanan ini. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Karina yang duduk di barisan depan berdiri dan tersenyum lebar sambil menerima buket bunga yang diberikan Aditya. Seluruh ruangan kembali bergemuruh oleh tepuk tangan. Aldina memaksakan senyum, meski di dalam hatinya ia merasa hancur. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia segera menunduk, tak ingin siapapun melihat kelemahannya. Din, kamu gak apa-apa? Tanya Nadia dengan suara pelan. Aldina hanya mengangguk kecil. Aku gak apa-apa, Nat. Aku cuma butuh udara segar, ujarnya sambil berdiri dan berjalan keluar aula. Di luar, Aldina duduk sendirian di bangku taman kampus. Udara malam yang dingin menyapu wajahnya, tetapi tak mampu meredakan kepedihan di hatinya. Ia menatap langit, bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku masih bertahan mencintainya? Apa artinya semua ini jika aku hanya menyakiti diriku sendiri? Saat itu, Nadia datang menghampirinya. Din, aku tahu ini berat, tapi kamu nggak bisa terus-terusan menyiksa dirimu sendiri. Sampai kapan kamu mau menyimpan perasaan ini? Aldina menghapus air matanya yang mulai jatuh. Aku nggak tahu, Nat. Aku cuma nggak bisa berhenti. Aku pikir dengan mencintainya, aku bisa bahagia. Tapi ternyata semakin aku mencintainya, semakin aku terluka. Nadia merangkul bahu Aldina, mencoba memberikan kekuatan. Kadang, mencintai seseorang bukan soal memiliki, Din. Mungkin kamu perlu belajar melepaskan. Kalau kamu terus begini, kamu cuma akan menghancurkan dirimu sendiri. Kata-kata Nadia menggema di pikiran Aldina. Malam itu, ia sadar bahwa hatinya sudah mulai lelah. Ia mencintai Aditya dengan tulus, tetapi cinta itu telah menjadi beban yang sulit ia tanggung. Di dalam hatinya, Aldina mulai bertanya, haruskah aku melepaskannya? Atau aku harus terus bertahan, meski aku tahu tak ada harapan? Setelah malam perpisahan itu, Aldina mulai menyadari bahwa perasaan yang ia pendam terlalu lama telah membuatnya terjebak dalam lingkaran sakit hati. Namun, meskipun hatinya terasa berat, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia terus mencintai Aditya dari kejauhan atau mulai belajar melepaskan? Hari-hari berlalu dengan Aldina mencoba menjaga jarak. Ia berhenti mencari-cari alasan untuk berada di dekat Aditya, berhenti menunggu pesan singkat darinya, dan berhenti menyimpan harapan yang selama ini ia tahu mustahil terwujud. Namun, semakin ia berusaha, semakin sulit rasanya. Suatu hari, di taman kampus yang sudah mulai sepi karena masa kuliah hampir berakhir, Aditya datang menghampiri Aldina. Ia membawa catatan kuliah yang pernah ia pinjam sebelumnya. Din, makasih banget buat catatannya. Kamu benar-benar penyelamatku, katanya sambil tersenyum hangat. Aldina membalas senyumnya, meski hatinya terasa perih. Gak apa-apa, Adit. Aku senang bisa bantu. Aditya duduk di samping Aldina, menatap langit yang mulai berubah jingga. Akhir-akhir ini, kamu kelihatan lebih pendiam, Din.
kamu baik-baik aja, kan? Pertanyaan itu membuat Aldina terdiam sejenak. Ia ingin menjawab dengan jujur, ingin mengatakan bahwa ia mencintai Aditya, bahwa selama ini ia menyimpan perasaan yang tak pernah ia ungkapkan. Tapi ia tahu, mengungkapkan semuanya hanya akan membuat keadaan menjadi lebih rumit. Aku baik-baik aja kok, jawab Aldina akhirnya, dengan senyum yang dipaksakan. Aditya menatapnya, seolah mencoba membaca sesuatu di balik senyum itu. Namun, ia tak mengatakan apa-apa lagi. Setelah pertemuan itu, Aldina memutuskan untuk menulis sebuah surat untuk Aditya. Surat yang berisi semua perasaannya, semua yang selama ini ia pendam. Aditya, aku gak tahu bagaimana harus memulai ini. Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu yang sudah lama aku simpan dalam hati. Aku mencintaimu sejak pertama kali kita ketemu. Aku selalu merasa ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Tapi aku tahu, cinta ini hanya milikku. Kamu sudah punya seseorang yang membuatmu bahagia, dan aku tak ingin merusak itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bahagia melihatmu bahagia. Meskipun itu berarti aku harus mencintaimu dalam diam. Ini bukan salahmu, dan aku pun tak pernah menyesal mencintaimu. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku harus belajar melepaskan. Karena mencintai bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang merelakan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku, meskipun hanya sebatas teman. Setelah menulis surat itu, Aldina merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia memutuskan untuk tidak memberikannya kepada Aditya, tetapi menyimpannya sebagai simbol bahwa ia telah merelakan perasaannya. Di hari wisuda, Aldina melihat Aditya dari kejauhan untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum, meski air mata menetes di pipinya. Dalam hati, ia berbisik, "Selamat tinggal Aditya. Terima kasih telah mengajariku mencintai, meski tak pernah kumiliki." Dengan langkah ringan, Aldina pergi, siap memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tahu, luka di hatinya mungkin tak akan sembuh secepat itu, tetapi ia yakin bahwa perlahan ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri.